Sahabat Dhamma, pandemi yang terjadi beberapa tahun lalu memang masih saja membayangi setiap aktivitas kita sehari-hari. Bahkan sampai saat ini, tidak sedikit dari kita yang mengalami depresi, ketakutan, khawatir, was-was akibat dari pandemi tersebut. Dalam hal ini, kesehatan mental menjadi poros utama bagi kesehatan jasmani. Hal ini juga dapat menurunkan antibodi kita. Lantas, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental? Yuk kita simak uraian dari Biku Jaya Medotera berikut ini. Menjadi apa kehidupan akan datang pun kita tidak tahu, apakah berdampak kehidupan akan datang atau akan datang yang keberapa, itu juga tidak jelas. Tentu kita harapannya adalah pada saat ini mumpung saya masih hidup, ya, maka saya mencoba untuk meneguhkan keyakinan kepada hukum karma, kepada Sang Tiratana. Kedua, kebaikan dan kebajikan itu kita tambah-tambah dengan menyadari hal-hal yang buruk. Oleh karena kita di dalam kehidupan itu tidak lepas daripada loba, serakah, ya, ingin lebih bagus, ingin lebih enak, ingin lebih nyaman, ya, tidak pernah puas dengan apa yang kita miliki. Ya, saya sendiri menjadi biku karena waktu itu loba terus, sehingga apa, ditunda. Kemelekatan terhadap keluarga, terhadap pekerjaan, rezeki yang terus-menerus datang. Akhirnya saya diingatkan oleh Bante Panyawaro, ingat lo ya, sampai kapan? Bante Kantidaro mengatakan, sampai kapan ini cari duit? Gak ada habisnya loh. Terikat dengan keluarga, gak ada habisnya loh. Kemudian Bante Panyawaro mengingatkan juga, awas loh, nanti setelah umur 70 jadi biku, gak bisa diterima di organisasi Sangga Theravada Indonesia. Ya sudahlah, menjelang 70 ya sudah, langsung aja masuk. Karena apa? Kalau enggak, katanya next life jadi anggota biku di STI itu. Ya, akhirnya keputusan itu harus saya ambil. Nah, sudah sekalian, bahwa seperti sekarang itu kondisi pandemi yang merenggut banyak sahabat-sahabat kita, kerabat kita, ya, maka itu seringkali akan menimbulkan apa? Depresi, ketakutan, khawatir, was-was, dan tidak ada obatnya lagi. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita itu meneguhkan dan meyakininya bahwa yang bisa kita terhindar dari pandemi itu bukan karena khawatir, takut, was-was dan sebagainya, karena itu akan menurunkan kekebalan tubuh kita, antibodi kita. Tetapi kita harus meningkatkan hormon-hormon kekuatan, dan dokter bisa menjelaskan itu 4 macam hormon yang bisa kita tingkatkan agar kita terjauhkan dari virus itu. Tidak lain adalah dengan kesadaran. Dengan meditasi itu kita tenang, kita waspada, kita terjauhkan dari, apalagi saya pada saat ini ya mengasuh 140 orang dalam wihara ini, terdiri pada 4 biku, samanera 50, atasilaninya 50, dan masih ada 40 calon mahasiswa yang sebentar lagi mau ditapiskan jadi samanera dan atasilani. Sungguh hal-hal yang berat sekali. Kalau sampai satu saja kena, ya dampaknya adalah seluruh akan kena. Nah, kalau itu saya menjadi khawatir, takut, was-was, tidak percaya diri, tidak bisa tidur, maka dampaknya adalah saya akan menderita. Dan itu adalah salah satu disorder dalam mentally kalau kita menghadapi sesuatu. Karena dulu waktu masih kerja, saya sering stres oleh karena menghadapi serikat buruh. Ditekan oleh atasan, ditekan oleh serikat buruh, kadang-kadang memang maknya itu kumat. Oleh karena itulah maka kekuatan mental spiritual itu sangat penting kita miliki. Agar apa? Agar kekuatan tubuh ya, itu akan bisa terjaga dengan baik. Kita tidak tahu
Nah, seperti dokter tadi mengatakan bahwa orang yang sakit jiwa, katakanlah gila ya, dokter itu paling banyak itu kasus-kasus di rumah sakit jiwa. Mereka tidak mempunyai tekad atau niat untuk berbuat buruk. Kata benar itu dok. Katanya orang gila itu tidak kena virus. Karena apa? Yang pertama, dia tidak pakai masker, makan seadanya. Tapi tidak ada orang yang mendekati dia. Orang selalu menjauh dari dia. Tidak ada dua orang gila gandengan tangan jalan-jalan ngobrol. Dua orang ketemu kemudian pakai ciuman sampai rangkulan juga nggak ada. Katanya orang sakit jiwa itu sangat jauh dari pandemi ini. Tapi saya baca dari tulisan dari seorang dokter psikiater juga, ternyata banyak juga orang sakit jiwa yang terkena pandemi juga, tapi beritanya tidak banyak. Nah, jadi kesehatan mental ini sangat penting sekali. Kesehatan mental akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Karena itu, kalau tubuh kita sakit, tetapi mental spiritual kita kokoh, maka itu masih bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau seorang itu sakit jiwa, melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan membunuh dan sebagainya, itu secara hukum pidana pun tidak bisa dihukum. Karena tidak ada niat, tidak bisa merencanakan. Di dunia ini saja mereka tidak bisa dihukum. Tentu dalam kehidupan yang akan datang, karma buruknya mungkin tidak terlihat karena tidak ada niat. Karena cita dan cetana itu harus ada pada dia. Saya tidak yakin bahwa orang gila itu bertelanjang, kemudian melakukan ngomongannya kasar, maki-maki orang lain, bukan karena niat, oleh karena memang disorder. Ya, itu adalah dampak daripada karma buruk yang harus dipetiknya. Tapi dia tidak menanam karma buruk oleh karena tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Menurut saya begitu. Ya. Tapi who knows? Tetapi kan kita tahu bahwa sebelum kelahiran yang sekarang pun sudah beratus kali kelahiran yang lampau, yang ada perbuatan baiknya, ada perbuatan buruknya, yang tentu itu berdampak yang harus dia selesaikan, dia petik dalam kehidupan yang akan datang. Tidak selalu bahwa apa yang kita lakukan sekarang berdampak kepada the real next life itu. Tetapi mungkin terpisah-pisah dalam karma-karma buruk maupun karma-karma baik di dalam kehidupan yang akan datang. Tentu bahwa kita melihat bahwa saya tidak mau gila, saya tidak mau mempunyai mental disorder. Karena itu apa? Saya harus memahami mengenai hukum karma, memahami mengenai hidup dan kehidupan ini, dan kemudian menjaga kewaspadaan dan kesadaran. Kita selalu hidup secara optimis, kita selalu bersosialisasi dengan banyak orang, kita selalu bergembira, baik dalam kondisi senang maupun kondisi susah, kita terima dengan sebaik-baiknya dengan perasaan yang optimis. Itu yang akan mengakibatkan hormon-hormon endorfin kita itu akan kuat, sehingga apa? Terjauhkan dari virus COVID yang selalu bertransmisi dengan lebih berat itu pada saat ini. Nah, inilah yang menurut saya yang kita harus lakukan, menjaga mentalitas, mental spiritualitas kita agar selalu apa? Kokoh, kuat, waspada, dan selalu berbuat kebajikan demi kebahagiaan orang banyak. Demikianlah sahabat Dhamma, kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Maka penting bagi kita untuk berlatih meditasi dan juga hidup berkesadaran, memperkuat mental spiritual pada diri kita untuk sekedar menenangkan pikiran dari hiruk-pikuknya dunia dengan segala permasalahan yang ada. Jika fisik sakit tetapi mental spiritual kita kokoh, maka hal itu masih bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Hiduplah dengan optimis, selalu bahagia dengan keadaan apapun, sehingga antibodi semakin kuat dan fisik kita sehat. Semoga semua makhluk berbahagia. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sebagai Dhamma Dana agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semuanya.